Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini Ibu akan memberikan kunci jawaban dan penjelasan latihan Bupena Jilid 5D, tema 8, subtema 2. Kalian boleh simak dengan baik dan jika ada jawaban-jawaban kalian yang kurang lengkap mohon dilengkapi ya. Baik, muatan pertama Bahasa Indonesia KD 3.8. Nomor 1, sebelum membuat rangkuman, kita sebaiknya menentukan titik-titik dalam teks non-fiksi. Jawaban yang paling tepat adalah C, gagasan pokok. Sebelum kita membuat rangkuman, sebaiknya kita menentukan kalimat utama atau gagasan pokok tiap paragraf. Yang kedua, membuat peta konsep membuat kita lebih mudah memahami teks. Yang ketiga, disajikan sebuah teks. Kalian diminta untuk menentukan peristiwa penting dari teks tersebut. Sebelum kita menentukan peristiwa penting, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara kita menentukan peristiwa penting. Dalam menentukan peristiwa penting dari teks, kita dapat melakukan dua cara, yaitu mencatat informasi dari teks dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut. Manfaat dari mencatat informasi dari sebuah teks antara lain kita dapat dengan mudah mengingat peristiwa penting dari suatu teks. Nah, selain mencatat seperti yang Ibu jelaskan, peristiwa penting juga dapat diketahui dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut. Baik, sekarang Ibu akan menentukan peristiwa penting dari teks tersebut melalui mendaftar pertanyaan-pertanyaan dari teks. Yang pertama, apa pengertian firma? Firma merupakan bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan nama bersama yang tanggung jawabnya terbagi rata, tidak terbatas pada setiap pemiliknya. Kemudian kita dapat membuat pertanyaan yang kedua, berapa batas pendiri firma? Firma dapat didirikan oleh dua orang atau lebih di mana tiap anggotanya bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, dari mana modal firma berasal? Jawabannya yaitu modal firma berasal dari anggota pendiri. Kemudian pertanyaan selanjutnya dapat kita buat, bagaimana pembagian keuntungan firma? Keuntungan firma dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai kesepakatan saat berdirinya firma. Nah, itu merupakan beberapa peristiwa penting yang dapat kita ambil dari teks di nomor 3. Kemudian soal yang keempat, peristiwa penting dalam teks non-fiksi dapat ditemukan dengan menjawab pertanyaan berupa seperti yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, berupa adik Simba plus ber. A, apa, di mana, K, kapan, si, siapa, M, mengapa, bagaimana, dan berapa. Kemudian di nomor 5 disajikan teks. Kalian diperintahkan untuk menuliskan peristiwa penting pada teks tersebut. Seperti di nomor 3, Ibu mencoba menggali beberapa peristiwa penting melalui mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada teks tersebut. Pertanyaan pertama, kapan pendirian rumah Bahtang atau Bentang diresmikan? Rumah Bahtang atau Bentang diresmikan pendiriannya pada tanggal 27 April 1996. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa yang meresmikan pendirian Rumah Bahtang? Pendirian Rumah Bahtang diresmikan oleh Bupati Sambas. Pertanyaan selanjutnya, apa manfaat Rumah Bahtang bagi masyarakat?
Rumah Bahtang menjadi tempat kegiatan acara-acara ritual keagamaan serta upacara adat naik danggo saat musim panen tiba. Berikut adalah lanjutan dari nomor 5, yaitu kita menentukan peristiwa penting dari teks di nomor 5 tersebut. Di mana posisi rumah Bahtang? Posisi rumah Bahtang berada di kaki bukit. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kenampakan dari rumah Bahtang? Kenampakan rumah Bahtang diantaranya di sekitarnya terlihat hamparan sawah yang luas dan di belakangnya terdapat pepohonan besar yang memberikan nuansa alam tersendiri. Kemudian kita masuk ke muatan IPA KD 3.8. Pertanyaan di nomor 1, fungsi hutan terkait dengan siklus air adalah untuk. Nah, di nomor 1 kalian diminta fungsi hutan yang terkait dengan siklus air. Jadi jawaban yang tepat adalah C, membantu tanah menyimpan air. Pertanyaan yang kedua, dampak evaporasi yang semakin besar pada musim kemarau antara lain, yang pertama berkurangnya sumber air minum, persawahan menjadi kering dan tanah menjadi retak-retak. Banyaknya hewan yang akan mati karena tidak mendapatkan sumber air. Gagal panen karena banyak tumbuhan yang layu dan mati. Penambak tidak dapat membudidayakan ikan dan hewan air lainnya. Baik, pertanyaan yang ketiga. Melapisi jalan raya dengan beton dapat memengaruhi siklus air. Karena permukaan tanah yang tertutupi oleh beton dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air. Bahkan air tersebut akan menggenangi jalan dan dapat menyebabkan banjir. Hal tersebut berakibat pada jumlah cadangan air tanah yang menjadi sedikit. Kemudian di nomor 4, kalian ditugaskan menuliskan faktor-faktor yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan air tanah. Yang pertama, mengenai curah hujan. Jika musim kemarau yang panjang, maka berkurang juga ketersediaan air tanah. Faktor yang kedua yaitu terkait material batuan. Faktor yang ketiga mengenai geomorfologi dan lereng. Jika permukaan tanah yang miring memungkinkan air tersebut mengalir ke bawah, sehingga jumlah air di tanah yang miring lebih sedikit daripada di tanah yang datar. Selanjutnya yang keempat terkait vegetasi yaitu minimnya pohon. Seperti yang telah kalian ketahui, pohon sangat bermanfaat untuk menahan air tanah. Jika pohon-pohon tersebut minim, maka ketersediaan air tanah pun akan menjadi berkurang. Soal di nomor 5, kalian ditugaskan untuk menuliskan kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjaga ketersediaan air tanah, yaitu diantaranya menjaga lingkungan, mengurangi penggunaan air, membuang sampah pada tempatnya, meminimalisir atau mengurangi penggunaan bahan kimia, membuang bahan kimia dengan benar, tidak di sungai karena juga akan berdampak pada manusia itu sendiri. Selanjutnya, mendaur ulang barang bekas, mencegah adanya penambangan pohon secara liar, serta mengadakan reboisasi pada hutan. Dan kalian dapat menemukan jawaban yang lainnya lebih banyak lagi pada media-media yang kalian gunakan. Selanjutnya, kita ke muatan IPS KD 3.3. Pertanyaan yang pertama, jenis usaha kelompok yang dikelola atas asas kekeluargaan dengan modal yang berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota adalah B. Koperasi. Nah, di sini ada clue, yaitu asas kekeluargaan. Jika ada pertanyaan tersebut, maka jawabannya adalah koperasi. Pertanyaan yang kedua, jenis usaha ekonomi
yang sebagian besar modalnya berasal dari negara adalah BUMN yang kepanjangannya Badan Usaha Milik Negara. Pertanyaan yang ketiga, usaha ekonomi yang dikelola perseorangan biasanya memiliki modal yang lebih kecil atau lebih sedikit. Pertanyaan yang keempat, kalian diperintahkan untuk menuliskan 3 macam jenis usaha perseorangan beserta contohnya. Apa sih usaha perseorangan? Usaha perseorangan adalah usaha yang dilakukan oleh satu orang. Contohnya yang pertama adalah usaha pertanian. Contoh usaha pertanian salah satunya yaitu petani penghasil jagung. Biasanya usaha pertanian dikelola oleh satu orang dan memiliki modal yang terbatas serta lahan yang juga terbatas. Berikutnya, jenis usaha perdagangan. Contoh usaha perdagangan adalah warung. Contoh lainnya yaitu pedagang keliling, pedagang kelontong, dan lainnya. Jenis yang ketiga yaitu usaha dalam bidang jasa. Contohnya adalah bengkel dan salon. Kemudian, jenis usaha perindustrian atau industri perseorangan, yaitu industri yang berskala kecil dengan modal dan kemampuan yang terbatas, sehingga hanya dapat menghasilkan satu jenis produk saja. Contohnya yaitu industri anyaman. Kemudian di soal nomor 5, kalian diperintahkan untuk menuliskan pengertian, kelebihan, serta kekurangan usaha kelompok. Pengertian usaha kelompok adalah usaha yang dimiliki dan dikelola oleh lebih dari satu orang. Lanjutan di nomor 5, kelebihan usaha kelompok diantaranya memiliki modal yang besar, sehingga dapat mengembangkan ide dan kemampuan usaha yang lebih banyak. Selanjutnya, resiko dan kerugian usaha ditanggung bersama oleh seluruh pemilik usaha. Namun, usaha kelompok pun punya kekurangan. Kekurangan usaha kelompok diantaranya keuntungan yang diperoleh lebih kecil karena dibagi dengan pemilik modal lainnya. Serta setiap keputusan harus disetujui oleh pemilik usaha, oleh seluruh pemilik usaha. Selanjutnya, kita masuk ke muatan PPKN KD 3.3. Pertanyaan yang pertama, perilaku budaya dan aturan-aturan yang diterapkan dalam suatu masyarakat secara turun-menurun disebut adat istiadat. Jadi jawaban yang tepat di nomor 1 adalah C, adat istiadat. Kemudian nomor 2, adat istiadat bersifat lokal. Karena itu, adat suatu daerah dengan daerah lainnya dapat berbeda pastinya ya. Soal selanjutnya di nomor 3. Kalian diperintahkan menuliskan contoh upacara adat yang berasal dari Provinsi Bali dan Yogyakarta. Ibu ambil yang pertama dari Provinsi Bali, yaitu upacara ngaben. Ngaben merupakan salah satu upacara yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali yang tergolong upacara pitrayadnya atau upacara yang ditunjukkan kepada leluhur. Kemudian, Ibu ambilkan satu contoh upacara adat yang berasal dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu upacara Sekaten atau Festival Sekaten. Festival Sekaten adalah rangkaian kegiatan tahunan sebagai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
yang diadakan oleh Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Rangkaian perayaan secara resmi berlangsung pada tanggal 5 dan berakhir pada tanggal 12 Mulut penanggalan Jawa. Beberapa acara penting perayaan ini adalah dimainkannya gamelan pusaka di halaman Masjid Agung masing-masing keraton, pembacaan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, dan rangkaian pengajian di serambi Masjid Agung. Dan puncaknya yaitu gerebek Maulud sebagai bentuk syukur pihak istana dengan keluarnya sejumlah gunungan untuk diperebutkan oleh masyarakat. Kemudian pada nomor 4, pertanyaannya adalah, mengapa kita harus menghargai adat istiadat tiap daerah dimanapun kita berada? Karena adat istiadat mengandung nilai-nilai luhur yang berasal dari nenek moyang, sehingga menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakatnya. Sehingga kita harus menghargai adat istiadat di daerah tersebut dimanapun kita berada. Di nomor 5, kalian dimintai pendapat bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan kebudayaan dan adat istiadat daerah di Indonesia. Cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan kebudayaan dan adat istiadat daerah di Indonesia antara lain: mempelajari adat istiadat daerah yang kita kunjungi, mematuhi aturan dalam adat istiadat di tiap daerah, serta tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam adat istiadat daerah tertentu. Sekarang kita masuk ke muatan SBDP KD 3.3. Pola lantai bentuk zigzag ditunjukkan pada gambar A. Jawaban yang tepat adalah A. Seperti yang sudah kita pelajari dan Ibu tampilkan di layar, banyak sekali pola lantai yang sudah kita pelajari. Namun yang harus kalian ingat, ada 2 pola lantai dasar, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Pola lantai zigzag merupakan bagian dari pola lantai garis lurus. Selanjutnya, di nomor 2, kalian perhatikan gambarnya. Nah, gambarnya sedikit lebih mirip ya, sedikit mirip yang Ibu tampilkan, yaitu gambar bentuk pola lantai segi 5. Nah, di ABCD-nya kalian boleh ganti segitiganya menjadi segi 5 ya. Jawaban yang tepat adalah segi 5. Kemudian di nomor 3, pola lantai yang digunakan pada tari saman antara lain adalah pola horizontal ya. Meskipun dalam tari saman para penari tidak hanya pola horizontal yang mereka lakukan, namun salah satunya yaitu pola lantai horizontal. Kemudian di nomor 4, properti yang digunakan dalam tari piring adalah piring. Pada soal nomor 5 SBDP disajikan 2 foto tarian. Kalian diminta menuliskan nama, asal daerah, properti, serta makna tarian tersebut. Gambar yang A merupakan tari topeng Malang yang berasal dari daerah Malang, Jawa Timur. Properti yang digunakan diantaranya yaitu topeng dan selendang. Makna tarian yaitu tarian ini menceritakan kisah asmara Raden Panji Asmorobangun atau Inu Kertapati dengan Putri Sekartaji yaitu Chandra Kirana. B merupakan gambar tari saman yang berasal dari daerah Aceh. Properti yang digunakan bulung teleng atau penutup kepala serta kain sarung yang dililitkan pada celana. Kemudian makna tarian tari saman yaitu memberikan sebuah cerminan terhadap pendidikan, sopan santun, keagamaan, kepahlawanan hingga kepada kebersamaan serta kekompakan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembahasan kita pada hari ini, yaitu latihan tema 8 subtema 2. Ibu harap semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa selalu semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, cuci tangan sebelum dan setelah melakukan kegiatan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.